Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu ya kabarnya pagi nih? Kayaknya perjalanan jauh ya dari Payakumbuh kali gitu ya. Alhamdulillah Mas Wahyu, perjalanannya lancar, lalu lintasnya nggak begitu ramai. Alhamdulillah. Jadi tadi berangkat dari Payakumbuh jam berapa nih? Ya, Itu sebelum subuh. sebelum subuh Bu ya. Jadi Buya ini salah satu pengajar dari Magnet Umroh Academy. Nah, kemarin acara takbir akbar ya di Payakumbuh. Nah, kenapa sih ngomongnya harus Payakumbuh? Bukan Payakumbuh. Kalau orang Minang gitu ya, harus Payakumbuh gitu. Orang Minang tuh ngomongnya lasuah, tumbuh, Payakumbuh. Oh iya, iya. Jadi saya baru tahu kalau di Padang tuh Payakumbuh gitu kan. Gitu ya. Kalau Mainang nggak mungkin kan, Minang ya. Ada tempat-tempatnya yang khusus. Oke, nah ini episode pertama kita ya Bu ya. Bagus juga nih suaranya, ada pengiring. Oh iya, lagi ada yang kerja Bu ya. Ya maklum lah, lagi mau direnovasi studio. Nanti bisa dihilangin nggak itu suaranya? Nggak bisa Bu ya, kita padanya aja dah. Ya. Oke Bu ya, mungkin ini episode pertama kita di podcast Jaim ya, Jejak Iman ya. Jejak Iman. Mudah-mudahan ini kita bisa berlangsung lama ya Bu ya. Jadi manggil jemaahnya pakai apa? Jemaah Jaim gitu. Gini aja, silakan komen di bawah. Nah, untuk para jemaah atau para netizen ya yang nonton podcast kita, tolong kita dikasih masukan ya, ide untuk apa jemaah apa jejak ini apa ya, jejak iman ini bagusnya apa dipanggilnya ya. Jadi enak misalnya sahabat Jaim atau gimana. Jadi silakan komen, terus jangan lupa di subscribe dan like, oke, biar ini berlangsung lama. Iya. Jadi di episode pertama ini kita akan lebih ngobrol itu sebenarnya Jaim ini kita buat Bu ya lebih obrolan ringan ya. Jadi kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita tuh lebih arahnya gimana sih kita berkehidupan, bersosialisasi ya kan. Apalagi sekarang zamannya konten, zamannya sosmed. Jadi kita akan lebih banyak membahas tentang keimanan kita ya di dunia yang sekarang ini. Nah, mungkin dari Buya mau ada masukan atau gimana nih buat episode pertama kita sebelum kita masuk ke topik nih Buya? Iya, baik Mas Wahyu. Jadi yang namanya sesuatu yang baru tentu masih mencari-cari rasa kira-kira tepatnya bagaimana. Kalau menurut saya seperti air mengalir saja. Oke, Bu. Setelah itu kita sambil jalan kita lakukan perbaikan. Siap Bu ya, siap. Dan kita juga terima dari netizen ini, dari penonton apa masukannya, biar ini makin lama makin baik, makin bagus dan makin banyak dirasakan manfaatnya oleh dan makin bermanfaat ya. Iya begitu, Mas. Siap. Kita langsung masuk ke topik ya, Bu ya. Boleh. Ini sekarang tuh lagi viral Bu ya. Jadi saya lihat di TikTok, di Instagram, sampai di YouTube itu lagi viral itu aura farming. Iya kan? Nah, aura farming ini sampai mendunia. Jadi sampai artis, sampai olahragawan, kayak di GP1, kayak di F1. Nah, ini sampai booming banget gitu kan. Ini konten ini yang dibuatnya di Indonesia, walaupun tidak sengaja tapi akhirnya jadi booming. Iya. Nah, ini kan sebenarnya acaranya itu pacu jalur. Jadi pacu jalur di depan ada anak-anak tuh yang istilahnya ngasih semangat di aura farming. Nah, saya tuh sering bertanya-tanya ya, konten yang viral ya di sosmed itu dalam hukum dalam Islam itu seperti apa ya Bu ya? Jadi kan istilahnya kita itu kan ngejar follower, kita ngejar view, ya kan? Nah, dalam pandangannya sendiri menurut Buya, mungkin ada dalilnya atau di mana karena saya juga kurang ini juga ya, ilmu agama saya, ya, mungkin Buya bisa coba ya kita berdiskus tentang hal konten dan sosmed seperti apa sih yang baik gitu. Baik.
Baik, Mas Wahyu, terima kasih pertanyaannya tentang aura farming. Aura itu sendiri kan sebuah energi yang terpancar dari diri seseorang. Dan farming itu tidak dibuat-buat. Dia mengalir begitu saja. Akan tetapi ketika itu divideokan orang, dan orang yang melihat video tersebut melihat sesuatu ada yang menarik ini, maka mereka berusaha untuk meniru. Ya, ya, benar. Mereka berusaha untuk meniru, dan yang meniru itu dari berbagai kalangan seperti yang Mas U bilang tadi. Bisa dari olahragawan, seniman, bahkan sampai masyarakat biasa. Terus Islam memandangnya bagaimana? Bagaimana hukumnya mengikuti tren? Ya, bagaimana Islam memandang mengikuti sebuah tren? Kalau dari segi hukum yang 5 itu ada yang wajib, apalagi haram, sunat, makruh, mubah. Dari yang 5 ini masuknya ke mubah. Masuknya ke mubah. Mubah. Jadi mubah itu artinya ya boleh diikutin, boleh tidak, boleh dilakukan, boleh tidak, tidak menghasilkan pahala dan juga tidak menghasilkan dosa. Akan tetapi ingat, itu tergantung daripada apakah tren tersebut sesuai dengan prinsip syariat Islam atau tidak. Kalau di awalnya dia mubah, di awalnya ya. Jadi tapi setelah di awalnya mubah tuh istilahnya jong lah ya, kita nggak dapat pahalanya, nggak dapat dosanya gitu kan Bu ya. Benar. Intinya ya udah zong aja tuh kita buat, ya udah nggak ada manfaatnya. Nggak tahu ya kalau buat orang lain ada manfaatnya mungkin. Secara hukum Islam mungkin ya nggak ada manfaatnya juga mungkin ya. Atau istilahnya dosa nggak dapat, pahala nggak dapat. Benar. Jadi itu diperbolehkan mubah. Oke. Tapi setelah ada kombinasi, itu bisa menimbulkan manfaat, hasilnya pahala. Bisa juga menghasilkan mudarat, ujungnya dosa. Nah, tergantung itu dikombin dengan apa. Nah, kalau misalnya niatnya nih, ya niatnya kan buat konten ini biar dapat follower banyak, dapat view banyak. Iya. Ya kan? Dan bisa ditiru orang gitu kan. Itu gimana itu Bu ya? Ya, jadi setiap orang yang mau melakukan kebaikan, yang menanya kebaikan itu tentu ada manfaat di dalamnya. Itu sudah dikasih nilai. Ya, Allah mengasih nilai. Dan nilai itu nanti ujungnya ada jaza namanya. Jasa. Jazaun. Ya, jim, zai, hamzah. Jazaun. Nah, jadi jazaun itu artinya balasan dari satu perbuatan. Apakah itu baik atau salah? Apakah benar atau salah, atau apakah itu baik atau tidak baik, apakah bermanfaat atau bermudarat, tetap akan diberi balasan. Itu namanya jaza. Maka ada nanti di akhirat namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Oke. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Nah, sekarang kita buat konten nih. Ya, siap. Ya, kita buat konten. Yang pertama, konten apa yang mau kita bikin? Tentu kita pikirkan. Setelah dibikin suatu konten, kira-kira konten ini kalau dipublish itu menghasilkan pahala atau menghasilkan dosa? Ya, mudah-mudahan pahala lah Bu. Mudah-mudahan pahala. Makanya kita berhati-hati dalam membuat, sampai mengedit, sampai mempublish itu kita berhati-hati supaya tidak disusupi oleh rencana setan. Setan kan bisa menunggangi perbuatan baik menjadi dosa. Bisa nggak? Bisa ya. Sholat perbuatan baik, ditunggangi oleh setan jadi ria. Pamer ya. Wah, sholat dilihat orang nih. Oh iya, benar Bu ya. Saya pergi umroh terus berdiri di depan Ka'bah, masuk setan nunggangin. Oh, selfie. Halo guys, saya di depan Ka'bah. Udah bercampur dengan perbuatan ria. Ria itu adalah perbuatan dosa. Jadi kalau memang hanya semata buat konten yang bermanfaat, nggak ditunggangi oleh apapun, ya, dan konten itu bermanfaat menghasilkan pahala, tapi hati-hati ada yang menunggangin. Nah, itu mengurangin pahalanya sendiri atau memang ya udah jatuhnya ria aja gitu? Nah, sekarang kita bicara tentang pengurangan pahala. Ya. Pengurangan pahala itu bisa terjadi oleh beberapa hal, diantaranya hasad. Hasad tuh iri, dengki. Oh ya. Nggak senang melihat orang senang, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Atau trennya itu SMS, penyakit SMS. Ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu mengurangi pahala. Saya iri nih dengan kemajuan Mas Wahyu.
timbul hasad, iri, dengki saya, itu mengurangi pahala saya. Itu mengurangi pahala. Jadi kata Rasulullah, iya kemual hasada, hendaklah kamu menjauhi sifat hasad. Kenapa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Seperti apa? Kama ta'kulun narul hatab, seperti api memakan kayu bakar. Jadi habis tuh Ya, pahala lama-lama bisa habis. Itu satu, hasad ya. Yang kedua ghibah. Ghibah bisa mengurangi pahala kita. Bagaimana caranya? Ketika kita menggibahi seseorang, di saat itu pahala kita mengalir ke dia. Ya, udah habis pahala kita, dosa dia mengalir ke kita. Kita yang beribadah, umroh, zakat, haji dapat pahala kan karena kita gibah dia, Ya. maka pahala itu dikasihkan ke dia. Oh, jadi sama ya kayak misalnya kita di konten nih, misalnya konten kita sekarang nih ya, konten Jaim nih. Ya. Tadinya wah supaya kita bisa memberi edukasi ke umat ya. Tapi ujung-ujungnya lari nih, Ke gibah. ya kan? Ke gibah, terus mau nyari istilahnya follower, nyari view, akhirnya kan melenceng nih. Nah, akhirnya tadi disusupilah nih sama setan nih ya kan. Iya. Nah, itu bisa mengurangin dari nilainya itu sendiri kan. Benar. Oh, paham Bu ya. Benar. Nah, ini agak-agak melenceng dulu dari aura farming Bu ya. Boleh. Tadi saya lihat bukan lihat, saya Buya tadi jelasin itu jadi kepikiran saya. Jadi kepikirannya adalah nih ada salah satu konten kreator ya. Iya. Itu followernya jutaan, view-nya jutaan. Dia buat apa nih Bu ya? Jadi istilahnya dia flexing. Flexing tuh gimana dia menonjolkan apa yang dia punya nih. Iya, iya. Nah, dia setelah flexing tuh dia sedekah Bu ya. Iya. Ya kan? Nah, kalau secara yang apa tadi yang Buya jelaskan, itu jatuhnya ria atau gimana Bu ya? Karena kan itu pasti akan mengurangin, karena kita pernah tahu ya pepatah ya, mungkin nggak bahwa kalau kita mau bersedekah tangan kiri itu jangan sampai kelihatan sama tangan kanan, benar nggak itu Bu ya? Iya. Nah, kalau secara kontennya, secara kita sebagai konten kreator itu gimana itu Bu ya? Ya, baik. Jadi memang satu perbuatan itu bisa bernilai banyak ya. Satu perbuatan bisa bernilai banyak. Kita jadi konten kreator, bikin konten, itu nilai pertamanya kalau di sana ada manfaat, kebaikan, dan pahala. Tetapi masih dalam konten yang sama, menghasilkan banyak pemirsa, banyak follower, otomatis juga menghasilkan cuan dong. Benar Bu ya. Dan cuan itu kita belikan lagi ke benda-benda, atau benda itu kita sedekahkan sama orang lain, atau duit hasil dari konten itu kita sedekahkan dijadikan juga konten lagi. Ya. Nah, ini dia. Bersedekah yang dijadikan konten. Bagaimana menurut Islam? Nah, itu Bu ya. Ya. Jadi dalam Islam itu kalau bersedekah itu sirrun wa alaniyah. Sir, diam-diam. Seperti yang Mas Wahyu bilang, tangan kanan bersedekah, usahakan tangan kiri nggak tahu. Ya. Yang kedua itu diam-diam ya. Yang kedua itu alaniyah. Alaniyah. Alaniyah itu sama dengan iklan. Diiklankan saya bersedekah. Okay. Boleh nggak dalam Islam? Boleh. Islam itu memandang sedekah dalam dua sisi. Kalau di diam-diam berarti dia ingin menjaga hatinya. Tapi kalau dia terang-terangan, apalagi di publish, ya. Itu tergantung niat dia. Apakah niat dia itu sebagai memotivasi orang lain untuk bersedekah juga, atau malahan dia ingin pamer yang disebut dengan flexing tadi. Kembali ke niat. Kembali ke niat. Jadi tuh kadang-kadang kalau di masjid gitu kan, ya kita dapat donatur 5 juta, ya kan, atas nama bapak ini atau jadi kalau dia minta disebutin niatnya, kalau misalnya dia niatnya supaya orang tahu, nah jatuhnya nanti dia riak. Iya. Padahal dia udah ngeluarin uang nih Bu. Iya, benar. Jadi kalau seandainya kita sebagai orang yang menyumbang tidak minta diumumkan kepada pengurus masjid, berarti kita jaga hati kita. Benar. Tahu-taunya pengurus masjid mengumumkan tanpa persetujuan kita, maka kita tetap jaga hati kita. Jangan berubah.
Walaupun awalnya kita nggak minta, tapi mereka yang bacakan sendiri. Maka tetap jaga hati kita supaya nggak ada perubahan. Nanti mau nyumbang kedua lagi timbul rasa kalau dia nggak sebutkan, loh kemarin disebutkan, sekarang kok nggak disebutkan lagi? Di sana bermainnya setan. Gitu. Jadi di konten juga gitu juga Konten ya. juga gitu. Jadi sama ya kelakuannya ya. Dan kita pun sekarang kan lagi proses buat konten nih. Iya Bu ya. Nanti dipublish. Kalau seandainya banyak follower dan mereka memberikan semacam gift, misalkan kalau di TikTok misalkan macam gift, ya itu menjadi bukan batu sandungan, jadi ujian buat kita. Ibaratnya kayu, awalnya kecil-kecil, angin nggak terasa. Lama-lama kayu ini besar, rindang, ya angin sedikit aja terasa goyangnya. Tapi kalau pohonnya kecil, angin sekuat apapun nggak masalah bagi dia. Lewat doang. Lewat doang. Jadi artinya apa? Semakin naik keimanan kita, ujian makin berat. Masya Allah. Jadi orang tenar, jadi orang terkenal, itu ujiannya Masya Allah lebih berat daripada orang yang tidak terkenal. Mendingan gak usah terkenal aja sih Bu. Iya. Kalau kayak gitu, kalau akan membawa dosa lebih baik nggak terkenal. Iya. Tetapi kalau akan menghasilkan banyak pahala, bagus terkenal. Mendingan saya di rumah aja lah Bu ya, diam-diam aja udah. Iya. Jadi semuanya ada resiko. Ada resikonya ya. Resiko. Jadi orang terkenal itu gampang meraih pahala, gampang juga mendapatkan dosa. Iya kan, karena kalau misalnya kita jadi konten kreator gitu kan, wajah dilihat orang ya kan, di scroll ya kan, jadi orang terkenal ya kan. Yeah. Jadi balik-balik nanti niatnya kita mau apa namanya, mau dakwah ya kan, edukasi lah ke umat gitu kan. Ya tiba-tiba berubah ya kan di tengah jalan, wah lumayan juga nih cuannya, duitnya. Iya benar. Aduh. Jadi setan itu mau menggoda ustadz kampung. Ya itu energinya berbeda dengan menggoda ustadz kondang. Misalkan setannya maksudnya nih Bu ya. Nah, maksudnya gini, setannya bukan setannya, ustadznya ustadz kampung bikin konten, dia sendiri ngedit sendiri kan. Belum ada ininya, asistennya. Iya. Ustadz kampung. Setan yang menggoda nggak terlalu berat gitu. Tapi ketika ustadz ini mulai kondang, mulai viral, itu setannya udah atur strategi itu. Bahkan setannya mesti banyak tahu hadis juga, tahu ayat juga. Setannya juga harus tahu banyak hadis. Iya, benar. Eselonnya makin tinggi dong Bu ya. Makin tinggi eselonnya. Maka setan yang menggoda para pejabat itu udah eselon tuh. Nggak sama dengan setan menggoda preman pasar. Oh, setan juga beda itu Bu ya? Beda. Jadi kayak manusia ada pemerintahan, ada departemen-departemen, ya ada kementerian-kementerian. Mereka udah bagi tugas itu. Ada setan yang khusus menggoda orang sholat, namanya ketuanya khanzab atau khinzib orang bilang. Jadi seluruh setan yang menggoda orang yang sholat itu di bawah kementerian khinzib ini. Oke. Nah, ada juga setan yang untuk mengganggu suami istri agar mereka berpisah. Itu lain lagi kementeriannya itu. Oh, begitu. Jadi ada sendiri-sendiri ya? Iya, mereka. Oh ya, saya juga pernah dengar cerita itu yang zamannya Nabi itu, saya pernah dengar cerita gitu, seorang ustadz yang digoda sama istri jadi ada suami mau perang ikut berjihad sama Rasulullah, istrinya dititipin sama si ustadz, jadi ya kan dia pemuka agama lah waktu di zamannya Rasulullah. Akhirnya lama-lama karena imannya emang kuat, jadi awalnya tuh kuat ya kan, dengan godaan akhirnya setan itu, nah dikirim itu setan yang paling tinggi kan, akhirnya tergoda juga gitu kan. Akhirnya si ustadz ini bunuh si istri yang suaminya yang lagi jihad gitu kan. Oh, jadi memang setan pun ada tingkatannya juga. Ada tingkatannya juga. Ya, ada golongan ABC-nya juga. Nah, kalau perbuatan nih, Bu ya, kita kan buat konten nih. Kita buat konten. Konten ini kita buat, misalnya ya, terus diikuti nih follower, ya kan? Jadi misalnya kayak aura farming. Terus tembole bale ya. Nah, goyangannya, jogetnya nih diikutin orang nih. Nah, nggak taunya ini istilahnya
hukumnya itu seperti apa nih Bu ya untuk pengikutnya? Untuk pengikut ya. Iya. Mm-mm. Mungkin bisa dijelasin juga, misalnya untuk yang pembuat konten, ya kan? Secara hukum Islam itu seperti apa tuh Bu ya? Iya, baik. Di dunia ini ada orang yang mengikuti, ada orang yang menjadi orang yang diikuti. Ya, pengikut dan mengikuti. Ya. Jadi ketika kita menjadi orang yang diikuti orang lain, apakah di akhirat nanti kita terbebas? Belum tahu, belum tentu itu. Ya, kita diikuti orang, kontennya apa, isinya apa, manfaatnya apa. Kalau orang mengikuti kita karena kebaikan isi konten kita panen pahala, pahala. Tapi sebaliknya, kalau kita buat sebuah konten dan konten itu bertentangan dengan agama Islam dan orang lain ngikutin, kita panen dosa. Yang kena konten kreatornya gitu Bu ya? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang pertama. Ya. Yang kedua, pengikutnya juga kena. Pengikutnya juga Maka kena. kita jadi pengikut, kalau ikuti perbuatan yang salah, kita juga kena. Tapi kalau kita ikuti konten kreator yang baik, yang soleh, yang bagus, kita dapat pahala. Jadi dua-duanya tidak terlepas daripada balasan dari perbuatan. Balasan dari perbuatan. Iya. Oke. Sebagai konten kreator, dia juga dapat balasan. Sebagai pengikut, dia juga dapat balasan. Makanya berhati-hatilah buat konten, berhati-hati juga mengikuti sebuah konten. Apakah ini akan berdampak pahala atau berdampak dosa? Walaupun nanti misalnya di nanti di akhir apa ya dunia ya, pas kiamat kan pasti ada pertanyaan ya Bu ya, Iya. Allah pasti bertanya kan. Nah, segala perbuatan itu yang di dunia itu akan dipertanggungjawabkan, Benar. ya kan Bu ya. Benar. Nah, tapi kan misalnya kalau ditanya nih, misalnya nih, kita nggak tahu ya, saya juga nggak tahu, bisa ditanya sama Allah nih, Mas Wahyu katanya, kenapa ini dosa nih, ya kan? Iya. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya Allah, karena saya misalnya ngikutin Buya nih. Ya mau nggak mau saya jadi pengikut, bukan pengikut ya. Jadi saya ngikutin Buya dari awalnya, saya taunya dari Buya. Nah itu gimana itu? Iya. Jadi dalam sebuah perbuatan. Ini contoh ya, contoh Buya. Ntar bukan Buya, ntar Iya. ini Buya. Nggak apa-apa. Ya kalaupun iya juga nggak apa-apa. Ya. Jadi memang benar dalam setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Suatu peristiwa penting dalam ajaran Islam yang dikenal dengan Yaumul Hisab. Yaumul Hisab Atau Yaumul Jaza. Yaumul Hisab itu apa artinya? Hisab itu berhitung, diperhitungkan. Hari penghitungan. Ya, berapa pahalanya, berapa dosa. Itu Yaumul Hisab. Kemudian ada Yaumul Mizan. Mizan itu arti timbangan. Kitab amal kita itu kan dua. Satu catatan rokib, satu catatan atid. Dua-duanya naik timbangan. Siap. Oke. Apa kata ayat? Fa amma man thaqulat mawazinu. Kalau timbangan kebaikannya lebih berat, fa huwa fi 'isyatir radiyah. Dia akan hidup bahagia setelah itu. Pastinya di sorga dong. Ya. Sebaliknya wa amma man khaffat. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan, berarti dosanya lebih berat. Fa ummuhu hawiyah. Tempatnya neraka. Nah, ini kan sebagai bentuk keadilan Allah. Kita di dunia ini udah banyak ngikutin orang, ngikutin si A, ngikutin si B, ngikutin si C. Ya, semuanya nanti akan ditimbang. Jadi kita jangan khawatir. Misalkan si A menganjurkan kita berbuat, atau pimpinan kita lah. Ya. Katanya kita lakukan ini, acara ini. Nah, berarti beliau itu bertanggung jawab penuh terhadap kita yang ngikutin. Oh, jadi pertanggungjawaban tuh yang mulai ya, bahasanya gitu. Iya, karena dia ngajak, dia pimpinan kita. Dia nyuruhkan kita melakukan suatu program lah misalnya. Yang kita di sana ragu. Tapi kalau kita benar-benar tahu itu haram, kita nggak ngikutin dari awal. Oke. Tapi kita ragu, ini halal apa haram nih. Maka penanggung jawab pertama adalah dia yang ngajak, pimpinan kita tadi. Contoh Mas Wahyu ngikut saya misalkan. Mas Wahyu bingung, ini halal apa haram nih.
ini juga Buya yang ngajak kok. Nah iyalah kan Iya. Buya kan ilmunya banyak nih Buya gitu. ilmunya banyak nih. Maka saya dari awal udah ngikutin Buya. Maka penanggung jawab pertama saya. Kalau Oke. Mas Wahyu ragu ya, tapi Iya. kalau Mas Wahyu udah yakin yang saya ajak itu, yang saya ajarkan itu salah, ya jangan ikutin. Ini masalahnya kalau ragu nih. Nah, maka yang bertanggung jawab adalah orang yang ngajak. Jadi balik lagi ke konten, kalau misalnya konten itu diikutin, ya kan, yang lagi viral, ya kan, terus tidak ada manfaatnya. Jadi yang bertanggung jawab yang buat konten, Yang buat konten dulu. nih ditanya Iya, gitu ya. Iya. Makanya kita mesti berilmu dong dalam mengikutin. Setiap yang akan kita ikutin, kita ilmui dulu. Kita nih mau dibawa kemana nih? Naik bus ini. Tujuannya kemana harus jelas. Nah, kita juga harus ada ilmu dasar. Jangan asal ngikutin konten kreator. Tapi kita ragu nih. Kayaknya masih aman-aman. Dia nggak ada mudaratnya. Kan keraguan itu. Maka yang bertanggung jawab pertama adalah konten kreator. Konten kreator. Nah, itu. Mungkin kita istirahat dulu nih Bu ya. Boleh Mas Wahyu. Mau ngopi dulu nih. Yes. Nah, mumpung tuh ada produk. Ya, kita lanjut lagi nih Bu ya. Boleh. Tadi kita sampai pertanggungjawabannya itu adalah yang pembuat konten. Jadi konten kreatornya nih pasti yang ditanya nih. Iya, betul. Kan sama Allah kan. Kenapa kamu pasti ditanya buat konten ini sampai jadi viral kan? Nah, untuk followernya sendiri Bu ya, gimana Bu ya? Sebagai follower, sebagai pengikut, yang pertama dulu kita memang harus tahu yang kita ikutin itu kira-kira memberi manfaat atau mudarat. Oke. Bagaimana kita tahu? Ya kita selalu meningkatkan keilmuan kita. Ya sering bertanya, sering membaca. Ya kan kita sebagai umat Islam ini disuruh jadi orang pintar, bukan orang pintar ngobatin maksudnya ya. Ya mesti cerdas kita ini. Apa bukti umat Islam ini disuruh cerdas? Di ayat ada afala ta'qilun. Kamu punya akal nggak? Itu artinya. Oke. Afala tatafakkarun. Kamu mikir nggak? Mana? Ya ulil albab. Ulil albab itu artinya orang yang menggunakan pikiran. Kita punya pikiran, tapi nggak semua orang yang menggunakan dengan baik. Maka kita disuruh untuk cerdas. Jadi mengikuti sebuah konten kreator, tentu kita lihat dulu kontennya ini bermanfaat atau tidak. Jangan main follow aja. Ya, karena ketika kita sudah klik follow, itu malaikat langsung nyatat nih. Oh, kena dong saya Bu ya. Iya. Iya. Jadi kan biasa tuh di sebuah platform ya. Iya. Dia katakan, ayo follow dong, follow back dong. Saya udah follow nih. Jangan main follow back aja. Lihat dulu, lihat VT-nya apa di dalam. Jangan-jangan kita sebagai pengikut aliran setan ya. Gitu kan? Atau di dalamnya tentang hibah semua, atau orang buka aurat, terus kita udah follow, malaikat udah catat ini. Maka sebelum daripada kita unfollow, lebih baik kita hati-hati menfollow. So kalau unfollow berarti udah follow duluan kan? Iya. Nah, Kita pun kalau udah follow pun jadi dihitung juga ya Bu ya. iya. Amal Jadi kita setiap aksi ya, nggak satu pun ucapan dan gerakan kita yang lepas dari catatan Raqib dan Atid. Nggak satu pun, ya, kecuali itu hati anak kita dengan Allah. Iya. Kalau hati malaikat nggak tahu. Tapi kalau udah bentuk perbuatan, ucapan, tindakan, udah main nih catatan malaikat. Kalau baik ya Raqib, kalau nggak baik ya Atid. Dan itu nanti catatan itu akan dikumpulkan, diakumulasikan nanti jadi sebuah kitab nanti. Dan itu akan ditimbang dan akan diberikan kepada kita. Walaupun kita cuma ngeklik follow nih. Iya. Iya kan? Kayaknya kan ringan nih. Ringan Tekan kan? klik, Kita aja. scroll kan lagi viral nih. Scroll. Oh, bagus nih. Klik follow. Ya. Apakah itu terlepas dari sebuah pertanggungjawaban? Tidak, itu dipertanggungjawabkan. Makanya coba lihat lagi apa yang kita follow. Ternyata kita salah follow, unfollow aja langsung. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya Bu ya. Benar sekali. Jadi jangan sampai asal follow juga gitu ya. Benar. Karena itu pun udah dicatat ya. Itu berlaku di dunia nyata dan di dunia maya. Berlaku. Di dunia nyata juga begitu. Ya. Ketika kita acungkan jempol, di depan orang rame ini karena kita cari muka, carmuk namanya ya. Kata kita kan. Oke. Tahu-tahu ini yang kita cap jempolkan sama dia itu apanya sebenarnya. Kita kan harus tahu pembicaraannya. Jangan asal tepuk tangan, jangan asal cap jempol.
Kalau udah ada reaksi, itu kan ada aksi kita atau reaksi kita, dicatat malaikat. Walaupun kita juga nge-like kan, Like, follow. nge-like itu artinya udah bagus tuh. Yang lebih parah lagi subscribe. Kalau udah subscribe itu artinya tanpa kita minta, mereka kan ngirim terus sama kita. Iya. Nah, makanya ketika mau follow, mau apalagi share ini, Share, share juga semuanya kena. Follow, share, like, subscribe, ya. ya semuanya dicatat oleh malaikat. Apa yang kita follow, apa yang kita like, apa yang kita bagikan, apa yang kita subscribe, ya jangan asal gitu ya. Karena Wah, pelajaran baru nih. Jadi buat teman-teman hati-hati nih, ya teman-temannya Jaim nih. Karena kalau asal kita juga asal nge-like, asal follow, asal share, itu juga dipertanggungjawabkan juga ya. Benar ya, Bu, sekali, Mas Wahyu. Nah, ini ilmu-ilmu yang seperti ini nih yang jarang kita tahu juga sih. Iya. Termasuk saya juga kurang paham juga. Karena kan kita mikirnya simple ya, Bu ya. Iya. Ada ini kita scroll, menurut kita bagus, ya kan, menurut kita menarik, udah kita follow, kita like ya kan, kita klik, tapi itu tetap menjadi catatan juga ya nanti di akhirat ya. Masya Allah. Mungkin kayaknya udah kelamaan ini nanti. Nggak terasa ya Bu ya? Ya nggak terasa. Mungkin untuk episode pertama mungkin itu dulu Bu ya. Nah, nanti episode berikutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, mungkin dari pembicaraan kita, obrolan kita ini, mungkin apa yang bisa diberikan Bu ya buat teman-teman kita, teman-teman Jaim ya, jejak iman dari pembicaraan kita ini, karena kan sesuatu hal perbuatan itu kan harus ada nilainya kan. Benar. Jadi kalau kita nggak punya nilai ya mendingan nggak usah deh, ngapain, mendingan duduk di rumah ya kan, enak, minum kopi, ngerokok, beres, selesai Bu ya. Nah, ini gimana Bu ya? Tapi itu pun juga dipertanggungjawabkan. Oh iya, nanti ya Bu ya itu. Baik, jadi Allah ciptakan ada malaikat yang berpasang-pasangan. Rokib, Atid. Allah ciptakan mungkar nangkir di dalam kuburan nanti. Allah ciptakan Malik, Ridwan, jaga neraka, jaga surga. Semuanya itu Allah ciptakan, kita ambil pelajarannya. Allah sangat sayang sama kita. Kenapa Allah sayang sama kita? Buktinya apa? Dengan kita tahu ada malaikat yang mencatat, tahu dengan malaikat yang akan menanyai kita di kuburan, tahu nanti ada malaikat yang jaga neraka, jaga surga, kita hidup di atas dunia ini enggak seenak udele dewe. Enggak semau gue. Kita berhati-hati. Bahasa Pariamanyo nan kalama DWEJ. Nang kalama DWEJ. Nah, sama artinya dengan seenak udele dewe. Jadi kita bertanggung jawab, menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab atas semua yang kita ucapkan dan atas semua yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan di atas dunia ini berimbas sampai ke akhirat nanti. Demikian. Oke, itu luar biasa hari ini Bu ya. Topik kita hari ini sebenarnya masih panjang ini Bu ya. Cuma waktu mungkin ini juga. Jadi buat teman-teman Jaim silakan ya di komen. Untuk sahabat Jaim ini kita mau buat apa namanya juga Bu ya. Terus jangan lupa tadi kata Bu ya bahwa kita share, kita subscribe ya kan, terus kita like. Kalau ada nilai kebaikannya ya silakan. Kalau memang ini tidak baik buat teman-teman nggak apa-apa, kita juga nggak apa-apa, karena kita mau berdakwah ini ya demi kebaikan juga amal kita nanti di hari akhir nanti ya Bu ya. Iya benar. Oke Bu ya, untuk hari ini kita cukup dulu. Ya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.